Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Julianto dari kelas akuntansi perpajakan AK19A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang perkembangan perpajakan pada masa Orde Lama sampai sekarang di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, perkembangan pajak pada Orde Lama. Yang kedua, perkembangan pajak pada Orde Baru. Yang ketiga, zaman reformasi. Yang pertama, perkembangan pajak pada zaman Orde Lama atau setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh pada tahun 1945 telah membawa perubahan yang penting dalam banyak hal, termasuk sistem perpajakan. Bila pada masa lalu pajak ditetapkan atas kehendak penguasa secara sepihak, maka pajak pada masa sekarang telah berubah menjadi suatu keputusan berdasarkan asas demokrasi dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang digunakan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata sebagian besar masih merupakan sistem perpajakan warisan kolonial. Kondisi ini kemudian mengakibatkan trauma bagi perpajakan di Indonesia yang munculnya sudah jauh daripada masa kolonial. Namun sistem perpajakannya masih ada yang eksploitatif dan menindas terhadap rakyat. Telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut: Ordonansi Pajak Rumah Tangga, Aturan Bea Materai, Ordonansi Bea Balik Nama, Ordonansi Pajak Kekayaan, Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor, Ordonansi Pajak Perseroan, dan lain-lainnya. Yang kedua, pada zaman Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru 1960-an, pemerintah melancarkan pembenahan sistem fiskal terutama dalam sistem perpajakannya. Para pengamat pembangun di Indonesia yang sinis dikritis mengatakan bahwa pada masa Orde Baru dalam kebijakannya untuk menutup defisit anggaran bagi pengeluaran yang meningkat perlu diimbangi dengan penerimaan yang cukup besar, terutama ditekankan pada sektor pajak. Dan yang ketiga, yang terakhir, pada masa zaman reformasi tahun 1983 sampai sekarang, usaha pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pembaruan sistem perpajakan menjadi sistem perpajakan yang sesuai dengan hakikat dan martabat bangsa ternyata tidak berhenti begitu juga. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 yang bertujuan agar diperoleh efektivitas yang lebih maksimal, malah tidak membawa kesesuaian pencapaian sasaran pembinaan wajib pajak dan aparat pajak itu sendiri sesuai yang diharapkan. Sejalan dengan perkembangan pajak yang menjadi pusat pendapatan bagi negara, maka pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan tersebut mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dan yang kedua, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Yang keempat, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kelima, Undang-Undang tentang Bea Materai. Keenam, Undang-Undang tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ketujuh, Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa. Kelapan, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Kesembilan, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.